Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nia Bari. Pripun kabar sedang tenek? Semoga sehat sedang nggih. Alhamdulillah. Dinten niki kula hari ini maaf ya jadi kebablasan pakai bahasa saya. Hari ini saya akan berbagi lagi terkait media pembelajaran yang lagi-lagi efektif, efisien dan hemat energi. Udah kayak apa ya? Udah kayak listrik dengan BBM, hemat energi, hemat biaya. Iya betul, hemat biaya. Kenapa? Karena semua bisa digantung di pohon multi ini. Ya. Kalau di TK itu biasanya disebut dengan pohon berhitung. Kalau saya menyebutnya dengan pohon multi. Karena apa? Karena di pohon ini, ya, walaupun kecil tidak terlalu kecil, besar tidak terlalu besar, bisa menggantungkan semua apa yang mau digantungkan. Tapi kalau saya tidak bisa ya. Kalau saya menggantung di sini saya itu tidak bisa karena pasti Nah, jadi untuk yang pertama itu pohon multi ini digunakan untuk yang namanya mengenal, misalkan sayur mayur, kemudian buah-buahan, kemudian binatang atau hewan, kemudian transportasi, kemudian misalkan perbuatan baik dan buruk, ya. Contohnya misalkan tolong menolong, dan yang bukan tolong menolong maksudnya ya dan perbuatan baik dan perbuatan buruk seperti itu bisa digantung di pohon multi ini. Jadi kalau saya pribadi itu di mana tema hari itu, pembelajaran tema hari itu apa sih? Nah, langsung disinkronkan ke sini. Kalau misalkan terkait tambahan bilangan, ya tinggal digantung gitu di sini. Nanti anak-anaknya yang kita awal digantung. Kalau enggak misalkan anak-anaknya yang ini ya, yang kita minta untuk menggantungkan ke sini. Contoh misalkan untuk kita mengenal ini ya, buah-buahan misalkan. Buah-buahan misalkan ya. Di sini ada melon ya. Melon, kemudian juga ada lengkeng, ada belimbing, lengkeng dan melon. Kemudian juga ada durian, kemudian juga ada leci, kemudian juga ada pir, ya. Jadi kalau kita mau hemat energi, hemat biaya, itu kita tinggal menggunting yang ada di poster. Kita beli poster buah-buahan atau poster sayur mayur. Nah, seperti ini sayur mayur ya. Nih. Tuh, poster-poster sayur mayur, tadi buah-buahan ya. Tadi buah-buahan. Salah. Balik. Ya, yang tadi buah-buahan, kemudian sayur mayur, kemudian binatang-binatang ya. Nih, binatang-binatang pokoknya itu kita bisa beli poster. Posternya poster transportasi, buah-buahan, kemudian sayur mayur, kemudian apa tadi itu? Oh, ada 3 ya. Ya, binatang ya. Binatang, sayur mayur, buah-buahan, transportasi. Nah, itu. Kemudian kita bisa ini juga ngambil di Google ya. Ngeprint nih kayak saya begini. Nih, tuh. Misalnya contoh perbuatan baik tuh seperti itu. Ini tolong menolong ya, menolong kakek yang sedang
ini menyeberang, tuh saling berbagi, saling membantu. Nah tuh lihat ya kan, saling menolong. Nah tuh seperti itu, ini berbagi. Nah itu bisa itu digantung. Jadi nanti gimana tema aja lah, ya gimana tema nanti yang buruknya. Nah tuh kan, jadi nanti tinggal ini aja, tinggal enak gitu kan, beli poster, gunting, kemudian sesuaikan dengan tema, termasuk dengan profesi juga sama. Tapi kalau di kami profesi itu waktu itu buatnya seperti wayang, ada ininya ya, ada tangkainya, di atasnya ya gambar profesi, dokter, guru, abri ataupun apapun itu. Jadi ini yang hemat energi, hemat biaya. Jadi tidak banyak mengeluarkan banyak budget, tapi ini bermanfaat untuk anak-anak ya, seperti itu, khususnya tunagrahita itu senang sekali kalau belajar seperti ini ya. Dia lebih senang belajar seperti ini, duduk tempel seperti itu. Jadi nanti tinggal kita menginstruksikan saja, mainnya apa ya, orang main ya, angka begini, angka begini, ping, angka begini. Nah bisa juga kan ada yang jual juga posternya ya, tinggal digunting saja, dilubangin seperti itu, udah. Kalau nggak jadi print, lebih murah lagi ngeprint, kemudian seperti ini bisa. Jadi ini Multi sekali lagi media pembelajaran atau alat pembelajaran dipakai di sekolah kami ya, lebih efektif, lebih efisien dan lebih hemat. Jadi kita tinggal duduk manis, misalkan ya. Kemudian nanti kita menjelaskan dulu tentang misalkan sayur. Ini jagung. Nah kita pisahkan jagung. Kemudian tomat. Nah ini jagung, ini tomat. Nah gitu. Kita ini kan dulu, maksudnya ngasih tahu ke anaknya dulu. Ini namanya labu siam, kemudian buncis, kemudian juga ada kangkung. Sedikit-sedikit ya, misalkan mungkin 5 ini dulu, 5 apa kartu seperti itu. Nah setelah itu baru anaknya kita minta maju ke depan untuk menggantungkan tepung putih ini. Seperti itu. Jadi si anaknya selain dia percaya diri ya, menumbuhkan rasa percaya diri dengan menumbuhkan percaya diri, jadi tidak malu-malu seperti itu. Jadi seperti itu, suruh aja anaknya yang diminta untuk maju, suruh mencari, misalkan cari tomat nak, gitu kan, cari kan dia, walaupun nanti misalnya keliru ataupun kurang pas gitu, nanti kita bimbing, seperti kita kasih tahu kan bukan itu tapi yang ini, ayo simpan gitu, simpan ke bukan multinya, nanti kan saya tahu tuh, dia kan ingat, oh ini tomat seperti itu gitu. Dan nanti setelah misalkan semuanya si anak sudah mendapat giliran ya, untuk menempel ke ini, ke papan multinya. Kalau misalkan muridnya tuh satu ruangannya banyak, karena kalau pas saya masih sedikit ya gitu, jadinya masih bisa muter, kemudian nanti yang ngambilnya juga dia lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya banyak, tinggal dibagi dua aja, siapa yang menaruh di papan multinya, kemudian nanti siapa yang mengambilnya, seperti itu, tinggal bagi dua saja. Jadi tapi kalau saya ya karena muridnya sedikit ya gitu, jadi nanti tinggal saya mensiasati aja siapa yang mengambil tomat, siapa yang menaruh tomat, misalkan si A yang yang menaruh tomat, ntar si B yang mengambil tomatnya. Nah nanti yang si A misalkan yang B naruh jagung, jadi dibalik, ditukar seperti itu, disilang ya sama saya seperti itu. Jadi si anak paham, si anak akan tahu bentuk daripada sayur itu seperti apa. Jadi bukan hanya sebatas tahu ya, tapi mengerti dan paham. Kalau kita sering ya gitu istilahnya melihat dengan gambar-gambar aslinya kan, si anak juga bakal tahu. Kalau misalnya kita mau beli aslinya di Mamang Sayur kan kadang-kadang agak repot sendiri seperti itu. Karena apa? Karena kan tidak awet ya, jadi kan nanti langsung di rasanya tuh langsung
masak sama kita, tapi besoknya nanti nggak ada lagi untuk bahan pembelajarannya. Mungkin itu ya salah satu trik, salah satu cara mensiasati media pembelajaran yang kadang-kadang kita sendiri ini sepele tapi malah justru terlupakan, tapi ini penting apa ya, sepele tapi penting sekali dalam pembelajaran gitu. Banyak yang kadang-kadang ya, melupakan hal yang sepele-sepele kecil-kecil seperti ini lah. Kalau saya mah ya karena memang keadaannya seperti ini gitu, makanya ya tidak mau harus putar otak bagaimana caranya ya biar kita sendiri tidak terlalu mengeluarkan banyak-banyak suara, banyak-banyak tenaga, banyak-banyak lainnya yang seperti ini. Jadi anak juga kan bisa tahu ini kelinci, jadi misalkan kan gitu. Ayo kita belajar binatang ya hari ini. Siap ibu, kan gitu. Kadang-kadang anak yang bisa menjawab. Ya kita mengenal binatang yang berkaki 4 gitu, tapi yang banyak orang melihara apa saja. Ayo, ini ada kuda, ada domba, misalkan gitu kan. Ini ada kuda, kemudian ada domba, gitu kan. Kemudian ada onta, seperti itu ya, tunjukin satu-satu ya. Kemudian ada kambing, ada kambing, gitu. Ada sapi, nah gitu kan seperti itu. Jadi kan enak. Nanti kita tinggal bertanya lagi ke anaknya, ayo cari mana sapi, kan begitu. Tinggal nanti menggantung lagi di sini, begitu kan, kayak begitu. Jadi si anak ya lama-lama kan nanti dia ingat, kemudian juga paham ya gitu binatang-binatang, nama-nama binatang ataupun binatangnya itu sendiri seperti apa. Dan bahkan kadang-kadang ya tulisannya juga kan jadi dia ingat. Maka kalau saya pribadi kalau sebelum menggantungkan ke sini, anaknya suruh melihat dulu binatang yang dia pegang. Kemudian saya lihat tulisannya ya. Saya ini anaknya maju ke saya sebelum mengambil si aku ini. Kemudian saya lihatkan tulisan ininya, tulisan namanya seperti itu ya, ininya nih hurufnya SAPI gitu. Sapi, sapu, pipi, sapi, seperti itu. Jadi apa ingat? Oh iya, jadi kalaupun didikte itu si anak paham, ngerti gitu apa yang harus ditulis. Ya kadang-kadang walaupun dia lupa tapi dapat satu huruf seperti itu, dan huruf sepanjang tulisan itu kadang-kadang ya pasti ada aja yang lupa. Kemudian yang terbalik, misalkan seperti A ya, A jadi kayak Ki kepalanya gitu ya, seperti itu. Kayak tadi juga saya praktik pembelajaran terkait surat An-Nasr. Ya, nah ini kan anak Down syndrome nih yang menulis. Anak Down syndrome kan saya eja PERTOLONYAN seperti itu. Saya eja satu-satu huruf per huruf. Nanti pas ini dia lupa bentuknya seperti apa gitu. Nah pas di A dia lupa kepalanya di mana arahnya. Tadinya dia mau Ki, terus saya bilang bukan ngadep ke sana, bukan ngadep ke kanan tapi ke kiri. Sebetulnya iya betul. Jadinya 3 udah bisa dia sama 3. Kemudian Madinah D juga sama tadi yang D. Kata saya itu perut, oh iya perut kan mademnya ke sana ke kiri. Nah, dia bisa seperti ini ya, Down kelas 1 SMP. Jadi kita per huruf gitu ya. Jadi itu sedikit berbagi terkait media pembelajaran yang ada di sekolah saya seperti itu. Jadi semua bisa digantung sini. Mau masalah organ tubuh, kita tinggal beli aja ininya ininya ya, poster terkait organ. Kemudian nanti ya tinggal digunting-gunting aja sama seperti kayak begini lah gitu, digunting-gunting.
yang indah, yang bagus seperti apa gitu. Biar enak atau juga melihatnya gitu. Dan termasuk untuk yang baca juga. Kalau saya kan kemarin kalau menunjukkan yang media baca ya, itu mah karena beli itu mah sayangnya gitu tuh. Memang tadinya kan itu khusus untuk anak tunarungu aja gitu tuh. Tapi saya gunakan juga sih buat anak yang grahita kayak gitu. Cuma kalau grahita saya makanya buku karena dengan buku bacanya ya gitu, karena di atasnya kan ada gambar yang kemarin mungkin di video yang lalu saya jelaskan ya gitu, di atasnya tuh ada gambar apa seperti itu. Jadi bisa abjad, bisa angka, kemudian bisa hal-hal yang memang kita mau berikan informasi atau pemahaman kepada anak itu bisa. Kita tinggal kreasi kitanya sendiri aja. Rukun Islam misalkan seperti itu ya, karena juga belajar agama. Rukun Islam gitu. Kita tinggal gantung aja yang pertama syahadat gitu di ketik ya, kemudian di print, di laminating seperti itu. Tadi lubang rumahnya gantung nama-nama hari, nama-nama bulan seperti itu bisa. Jadi tidak ada alasan tidak ada media pembelajaran karena ya kalau kita sendiri niat membuat ya ada sih gitu deh, kayak ini guru saya yang membuat. ini guru saya yang buat ini. Jadi dia buat jam, rupa jam, tapi dia bentuk senang kan anak lihat. Sekaligus dengan mengenali angka-angka ya sampai 12. Kemudian sekaligus juga belajar tentang waktu seperti itu. Nah, begini. Tuh lihat belakangnya kardus, nah seperti itu. Nah, gitu. Ini dari kardus ya, jadi apa namanya tuh bisa digunakan apapun itu. Tidak harus beli ya, kalaupun ada yang beli kalau ada dananya yang beli, kalau tidak ada ya sudah kita pakai yang ada di sekitar yang memang istilahnya murah tapi dengan fungsi yang sama seperti itu yang ada di sekolah kami ya itu. Jadi tidak harus mahal gitu kan untuk membuat orang lain itu paham terkait apa yang mereka belum paham seperti itu. Jadi sederhana tapi semoga banyak manfaat. Jadi ya beginilah ya media pembelajarannya, hanya sedikit berbagi ya. Mungkin yang lain malah justru banyak ide ya timbang saya dan rekan sejawat saya ya yang ada di sekolah ini gitu. Seperti ini. Oke? Jadi ini sekali lagi multi bebas mau media dasarnya itu mau apa saja tidak apa-apa, mau styrofoam, yang penting dia bisa digantung, misalnya bisa di apa ya ditempatkan untuk menggantung hal-hal yang akan kita beri kepada anak seperti itu ya. Styrofoam kan bisa kan digantung. Ini paku kecil, ini paku ampas, kalau saya di sini bilangnya paku ampas, pakai paku ampas ini seperti itu. Jadi kalau bisa di styrofoam juga bisa, berarti digantung.
Ada lagi satu lagi, sebentar ya, maaf. Nih. Ini juga, ini aduh, teman sejawat saya juga ya, kalau dibilang pendidik di sini juga nih yang buat. Tuh. Jadi nanti di sini tuh apa ya namanya ini, yang gantung-gantung ini dari kardus, tapi ini apa ya? Saya kurang paham ya kalau ininya ini apa, cuma seperti ini. Nah, bisa tuh. Nah, kan warna-warna. Ada warna kuning, ada warna merah. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengenal warna, jadi kan ini kan kalau di meja kita, ya kan, kita anak-anak suruh diminta untuk maju dan mencari misalkan warna, kemudian lemah bilangan juga bisa di sini, ya. Misalnya dengan ukuran-ukuran yang seperti ini bisa, kayak gitu, bisa lah. Ini namanya gantung apa ya? Kalau saya bilang ini namanya jemuran, multi jemuran. Saya kadang-kadang kalau ngasih nama media yang dibuat sama ya kita sendiri, kadang ya udahlah saya enak di kata lah gitu. Saya mau kayak jemuran, saya bilang aja nih kata ini namanya jemuran pengetahuan. Kalau itu namanya kan multi, yang memang bisa semuanya digantung. Ini juga sama, bisa digantung semuanya, hanya saja ya ukurannya lebih mini, harus lebih mini kan, seperti itu. Juga sama. Semoga ini ya, semoga bisa dijadikan sebuah inspirasi, motivasi kita semua. Ini juga yang buat ini yang buat saya juga salut di bidan tempat kami ada ya, yang sejawat dengan saya mengajar di sini, dia seorang bidan. Begini keren. Kalau di sini memang kebanyakannya pendidik di sini bukan dari keguruan ya, kebanyakannya hanya satu yang dari keguruan, bahasa Inggris itu juga, selebihnya itu dari murni gitu, itu seperti tadi bidan. Kemudian saya juga bukan dari pendidikan, tapi karena harus ada lien apa ya, kekhususan apa ya, harus sejalur gitu kan, jadi saya kuliah masuk ke PLB-nya seperti itu ya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk berbagi hari ini ya, semoga banyak manfaat dan juga bisa menimbulkan inspirasi dan inovasi pada kawan-kawan atas apa yang sudah kami lakukan, apa kami buat lebih kreatif lagi ya teman-teman daripada kami, seperti itu harapan kami, jadi bisa berbagi kepada kami lagi seperti itu. Itu harapan saya. Yang mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, ditutup dengan baik. Tapi udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.